Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Ibu, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Mengatasi Kecanduan Game Online pada Remaja, Analisis Psikologis dan Rancangan Program CTRLU. Baik, di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Sabrina Aulia. Saya Rafa Raudiandini. Saya M. Wisnu Putra Dewantara. Saya Taufik Hidayat. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan latar belakang dari rancangan program ini. Masa remaja di usia 12-18 tahun adalah fase paling penting dalam transisi menuju kedewasaan, ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Di era digital, remaja sangat akrab dengan teknologi termasuk game online, yang kini semakin mudah diakses melalui ponsel. Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet dengan lebih dari 356 juta koneksi seluler. Kondisi ini mendukung pertumbuhan industri game online secara masif. Game online yang dimainkan berlebihan dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak luas terhadap kehidupan remaja. Adapun dampak dari game online pada individunya, dari sisi kesehatan mental, mereka akan mengalami kecemasan, depresi, iritabilitas, bahkan ide untuk bunuh diri. Pada masalah fisik, gangguan tidur, sakit kepala, nyeri punggung, mata kering, hingga obesitas. Penurunan prestasi akademik, sulit fokus, bolos, kehilangan minat untuk belajar. Dari sisi gangguan relasi sosial, cenderung memilih untuk isolasi, konflik dengan keluarga karena lebih memilih dunia virtualnya. Dampak bagi masyarakat, disfungsi keluarga, menurunnya produktivitas nasional hingga munculnya kenakalan remaja dan praktik kriminal seperti mencuri uang untuk membeli item pada game tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Oke, selanjutnya ada penyebab kecanduan dari sisi psikologis, yaitu ada pelarian dari stres, kebosanan, kesepian, dan tekanan sosial. Terus selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan, prestasi, dan identitas diri. Ada rasa diterima oleh komunitas virtual sebagai pengganti lingkungan nyata yang kurang sportif. Terus juga ada keyakinan kognitif keliru seperti saya hanya berharga kalau menang di game. Game adalah salah satunya pelarian saya. Terus juga ada analisis masalah. Yang pertama ada dari perspektif behavioristik. Ada game memberikan reward atau poin level kemenangan. Itu juga memperkuat kebiasaan main. Terus juga ada hadiah acak seperti lootbox bersifat adiktif seperti judi. Terus yang kedua ada perspektif kognitif. Keyakinan irasional membuat remaja terus bermain untuk menghindari rasa gagal atau stres. Yang ketiga adalah psikologi sosial. Tekanan teman sebaya, FOMO, dan kebutuhan diterima di komunitas game mendorong perilaku adiktif. Terus keempat ada humanistik. Game menjadi sarana aktualisasi diri ketika kebutuhan, cinta, dan penghargaan tak terpenuhi di dunia nyata. Nah, Selanjutnya oke. ada evaluasi program yaitu Insan atau Internet Sehat dan Aman dari Kominfo. Nah, kekuatan dari si program ini itu yang pertama itu didukung penuh oleh pemerintah atau bisa dibilang skalanya itu nasional. Lalu selanjutnya fokus edukasi literasi digital seperti etika berinternet, bahaya konten negatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan sekolah, NGO, dan komunitas lokal. Nah, untuk kelemahan dari perspektif psikologinya, yaitu yang pertama ada terlalu umum, karena jadi di
ibaratkan bahwa si program ini itu tidak menyentuh akar psikologisnya seperti stres atau harga diri rendah yang eh, anak tersebut rasakan. Yang kedua, ada minim intervensi klinis, yaitu tidak ada konseling, terapi, atau pelatihan regulasi diri. Selanjutnya, ada evaluasi superficial, yaitu hanya hitung jumlah peserta seminar, bukan perubahan perilaku yang nyata. Selanjutnya, belum memanfaatkan peer group atau teman-teman sebaya sebagai agen perubahan. Lalu yang terakhir itu tidak menggali motivasi internal remaja untuk berubah. Nah, selanjutnya ada rancangan program intervensi. Yang pertama itu nama programnya CTRLU. Slogannya yaitu ambil kendali bukan gamenya. Nah, visinya itu untuk mewujudkan generasi remaja yang mampu mengendalikan diri dalam penggunaan teknologi secara sehat dan produktif. Misinya, edukasi dampak psikologis kecanduan, melatih keterampilan regulasi diri dan coping positif, menumbuhkan dukungan sosial dari keluarga dan teman, mendorong aktivitas non-digital yang membangun karakter. Selanjutnya, eh, sasaran program ini yaitu remaja usia 12 sampai 18 tahun yang menunjukkan gejala kecanduan atau beresiko tinggi. Lalu ada pendekatan tambahannya itu melibatkan orang tua sebagai mitra dalam pengawasan dan dukungan perubahan perilaku anak. Selanjutnya akan dilanjut oleh Taufik Hidayat. Nah, setelah apa yang tadi dipaparkan oleh Andin, saya akan memaparkan tentang metode dan rangkaian kegiatan. Nah, yang pertama, step dari metode rangkaian kegiatan kita itu di bulan pertama kita akan mengidentifikasi dan mengedukasi. Nah, yang pertama itu susunannya ada kita akan survei ke lapangan dan mewawancarai awal kepada objek penelitian OP. Nah, yang selanjutnya kita akan melaksanakan seminar bahaya kecanduan pada untuk remaja dan orang tua. Nah, yang ketiga ada pengenalan prinsip CTRL plus U. Nah, di bulan kedua dan ketiga kita akan melaksanakan pelatihan regulasi diri menggunakan CBT. Nah, di sini step yang pertama kita akan melaksanakan workshop manajemen waktu, kontrol impuls, dan rekonstruksi kognitif. Selanjutnya, kita juga akan melaksanakan latihan pemetaan pemicu dan respon sehat. Nah, yang ketiga, kita akan peer group and role play. Nah, terus step selanjutnya pada bulan keempat, kita akan melaksanakan aktivitas non-digital. Nah, yang pertama di sini ada kegiatan seni, fisik, dan sosial. Terus yang selanjutnya ada tantangan, kasih challenge ke si OP-nya untuk 7 hari tanpa game online. Nah, yang selanjutnya juga kita akan monitoring dari alumni atau figur inspiratif. Nah, di bulan keempat dan keenam kita akan melaksanakan penguatan dan evaluasi dari hasil step ketiga tadi. Yang pertama ada konseling keluarga. Terus yang selanjutnya ada rencana hidup digital sehat. Terus selanjutnya juga ada refleksi dan pencegahan kambuh. Seterusnya ada post-test dan feedback. Nah, di bulan ke-9 kita akan follow up dan mengecek lagi hasil dari si post-test ataupun hasil dari intervensi kita terhadap target sasaran kita. Nah, yang pertama kita juga akan melakukan survei lanjutan dan wawancara. Setelah post-test tersebut, terus kita akan melaksanakan mini seminar yang bertajuk Hidup Setelah Game. Bagaimana sih cara kita untuk mengukur indikator keberhasilannya? Yang pertama, indikator itu akan kita hitung secara kuantitatif, yang mana pada poin pertama ini kita akan mengukur penurunan durasi bermain game per hari pada setiap individu. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan skor regulasi diri dan coping adaptif meningkat. Nah, yang selanjutnya kita akan ada partisipasi aktif peserta dalam seluruh program kayak gitu. Nah, yang indikator kedua ada indikator kualitatif. Yang pertama di sini ada kesadaran remaja dan orang tua meningkat.
yang selanjutnya sikap terhadap teknologi lebih selektif dan produktif. Seterusnya muncul minat baru di luar dunia digital. Dan yang terakhir ada terbentuk komunitas kecil remaja pendukung kontrol diri. Baik, dari Untuk semua rangkaian yang telah dibacakan, didapatkan kesimpulan kecanduan online pada remaja merupakan isu yang kompleks dan multidimensional melibatkan faktor psikologi, sosial, dan lingkungan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, namun juga berpengaruh terhadap dinamika keluarga dan potensi produktivitas nasional. Analisis dari berbagai pendekatan psikologis menunjukkan bahwa kecanduan dipicu oleh penguatan perilaku, distorsi kognitif, tekanan sosial, serta kurangnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Evaluasi terhadap program Insan tadi menunjukkan bahwa meskipun program tersebut telah meningkatkan literasi digital secara umum, pendekatannya masih kurang mendalam dalam menangani aspek psikologis adiktif yang dialami oleh remaja. Oleh karena itu, kami merancang program CTRL Plus You diharapkan dapat menjadi alternatif intervensi yang lebih terarah dan menyeluruh dengan menekankan penguatan regulasi diri, hubungan sosial sehat, dan lingkungan keluarga. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.